Terekam ekspresi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat ditantang mengundurkan diri apabila tidak memenuhi janji mengesahkan rancangan undang-undang alias RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026. Tantangan itu disampaikan perwakilan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB saat diterima audiensi oleh para pemimpin DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Terlihat pimpinan DPR RI yang menerima audiensi yakni Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Perwakilan warga Pati diterima DPR RI untuk menghadiri rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 yang menerima laporan RUU Perampasan Aset. Dari rapat tersebut, DPR RI berjanji akan mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. AMPB pun menerima janji tersebut dengan satu syarat, yakni janji pengesahan RUU Perampasan Aset minimal 15 Desember 2026 itu harus ditulis hitam di atas putih, di mana para pemimpin DPR RI berjanji apabila RUU Perampasan Aset tidak disahkan 15 Desember 2026, maka baik Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa mau mengundurkan diri dari DPR RI. Mendengar tantangan warga Pati itu, ekspresi Dasko terlihat sedikit kaget dan tersenyum. Sementara Saan Mustopa terlihat memangku satu tangannya di mulut mendengar tantangan tersebut. Kemudian Cucun Ahmad terlihat mengangguk-angguk mendengar tantangan warga Pati. Selesai mendengar tantangan itu, Dasko tidak menyanggupi syarat pengunduran diri dari kursi DPR RI. Dasko hanya memastikan bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan 15 Desember paling lambat. Hal ini, kata Dasko, sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR, di mana pihak Komisi 3 dan pimpinan DPR sudah menandatangani berita acara rapat paripurna yang digelar hari ini. Diketahui warga Pati sengaja ke Jakarta untuk menuntut pengesahan rancangan undang-undang alias RUU Perampasan Aset serta hukuman mati bagi koruptor. Sepanjang persiapan demo, warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendapatkan teror, mulai dari kaca bus pecah, dilempar batu bata di jalan tol, hingga pemblokiran rekening dialami para pengunjuk rasa. Pihak AMPB pun menjamin ke kepolisian bahwa demo akan berlangsung damai. Mereka pun mempersilahkan polisi untuk menangkap provokator apabila terlihat menyusup di tengah aksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Dasko, Pak Cucun, dan Pak Saan Mustopa. Tadi saya sempat ikut hadir Pak dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU Perampasan Aset Koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember. Jadi kami berharap hari ini kami meminta seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dhani, kita meminta berita acara audiensi AMPB, ARIF, dan DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor itu di Gedung Desember. Kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau siap mengundurkan diri. Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Saya harap yang saya sampaikan cukup itu Pak. Dan saya sama teman-teman tidak ingin bertele-tele karena kasihan teman-teman yang di luar panas-panasan Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Mundur yuk. Pak, sini Pak. Kanan Pak Dasko. Pak Dasko kanan. Pak Betok kanan, Mas Betok. Oke. Salaman Pak. Salaman Pak. Kasih Batok. Salaman Pak. Jangan lupa subscribe ya.